Peraturan pertama, teman-teman jangan lupa mandi dulu, berpakaian yang rapi dan wangi sebelum beribadah. Seperti kita mau pergi ke sekolah minggu di gereja. Peraturan kedua, teman-teman jangan sambil main handphonenya atau mainan lainnya. Dan teman-teman tidak boleh sambil makan, ya karena Tuhan Yesus hadir di sini loh. Peraturan ketiga, memuji, menyembah Tuhan dan mendengarkan firman Tuhan dengan sungguh-sungguh supaya Tuhan Yesus disenangkan. Selamat beribadah teman-teman. Tuhan Yesus memberkati. Shalom. Sekarang membaca Mazmur 91 dalam lindungan Allah. Orang yang duduk dalam lindungan yang maha tinggi dan bermalam dalam naungan yang maha kuasa akan berkata kepada Tuhan, tempat perlindunganku dan kubu pertahananku, Allahku yang kupercayai. Sungguh dialah yang akan melepaskan engkau dari jerat penangkal burung, dari penyakit sampar yang busuk. Dengan cepatnya ia akan menudungi engkau. Di bawah sayapnya engkau akan berlindung. Kesetiaannya ialah perisai dan pagar tembok. Engkau tak usah takut terhadap kedahsyatan malam, terhadap panah yang terbang di waktu siang, terhadap penyakit sampar yang berjalan di dalam gelap, terhadap penyakit menular yang mengamuk di waktu petang. Walau 1000 orang rebah di sisimu dan 10.000 di sebelah kananmu, tetapi itu tidak akan menimpamu. Engkau hanya menontonnya dengan matamu sendiri dan melihat pembalasan terhadap orang-orang fasik. Sebab Tuhan ialah tempat perlindunganmu, yang maha tinggi telah kau buat tempat perteduhanmu. Malapetaka tidak akan menimpa kamu, dan pula tidak akan mendekat kepada kemahmu. Sebab malaikat-malaikatnya akan diperintahkannya kepadamu untuk menjaga engkau di segala jalanmu. Mereka akan menatang engkau dari atas tangannya, supaya kakimu jangan terdantuk kepada batu. Singa dan ular tedung akan kau langkahi. Engkau akan menginjak anak singa dan ular naga. Sungguh hatinya melekat kepadaku, maka aku akan meluputkannya. Aku akan membentenginya sebab ia mengenal namaku. Bila ia berseru kepadaku, aku akan menjawab. Aku akan menyertai dia dalam kesesakan. Aku akan meluputkannya dan memuliakannya. Dengan panjang umur akan kukenyangkan dia, dan akan kuperlihatkan kepadanya keselamatan daripadaku. Amin. Teman-teman, jangan lupa memperkatakan Mazmur 91 setiap hari ya. Tuhan Yesus memberkati. Shalom adik-adik. Shalom. Wah, apa kabar di hari ini? Kakak percaya bahwa hari ini adik-adik dalam kondisi yang super luar biasa baik. Amin. Amin. Nah, buat adik-adik yang siap ibadah katakan haleluya. Haleluya. Kurang kencang. Coba lebih semangat lagi. Katakan haleluya. Haleluya. Amazing sekali adik-adik. Oke adik-adik, sebelum kita memulai untuk bersemangat untuk lebih lagi untuk memuji Tuhan, kita akan menyembah Tuhan lebih dahulu, kita akan doa, kita akan masuk ke hadiratnya. Dan karena kita percaya bahwa kita itu miliknya Tuhan adik-adik. Ya Tuhan.
waktu ku sedih, waktu ku senang, waktu ku takut. Ku panggil namamu, aku milikmu Tuhan. Aku milikmu, aku milikmu Tuhan. Aku milikmu Tuhan. Pegang tanganmu, ku rindu di dekatmu. Aku milikmu Tuhan. Aku milikmu, aku milikmu Tuhan. Aku milikmu Yesus. Kini ku datang menyembah di kaki. Adik-adik, kita akan angkat penyembahan ini dari awal dan lebih sungguh-sungguh lagi. Oh, waktu ku sedih, waktu ku sedih, waktu ku senang, waktu ku senang, waktu ku takut, waktu ku takut. Ku panggil namamu, ku panggil namamu. Aku milikmu Tuhan. Aku milikmu. Oh, aku milikmu Tuhan. Pegang tanganku, ku rindu di dekatmu, di dekatmu. Aku milikmu Tuhan.
Kini ku datang, Kini ku datang menyembah di kaki. kini ku datang menyembah Kini ku datang menyembah di kaki. ya Tuhan, ya Yesus. Ini kami Tuhan, anak-anak-Mu Tuhan. Amin. Pada saat ini Tuhan, kami tahu kami milik-Mu Tuhan. Dan Amin. Tuhan, sebentar Tuhan, kami ingin meninggikan nama-Mu dengan sukacita, dengan kekuatan kami untuk menyenangkan nama-Mu Tuhan. Kiranya Amin. Tuhan, sukacita ada pada kami Tuhan. Kiranya Tuhan kami bersemangat untuk memuliakan nama-Mu Tuhan. Karena kami percaya Tuhan, ketika kami memuliakan nama-Mu, nama-Mu ditinggikan dan Engkau bahagia Tuhan. Melihat kami anak-anak-Mu bersatu hati Tuhan untuk memuliakan nama-Mu Tuhan Yesus. Sebentar kami akan memulai ibadah kami ini Tuhan Yesus. Dalam nama Tuhan Yesus, nama doa Tuhan Yesus. Haleluya. Amin. Berikan tepuk tangannya untuk Tuhan Yesus. Wah adik-adik, siapa nih yang sudah ingin memuji Tuhan lebih lagi? Angkat tangannya dong, kurang tinggi, kurang tinggi. Yuk kita bareng-bareng berdiri sekarang. Karena kita mau memuji Tuhan nih. Jangan ada yang lemes-lemes, jangan ada yang tidur-tiduran, jangan ada yang duduk-duduk. Kita mau semangat ya adik-adik. Kakak mau absen dulu. Siapa di sini yang nenek, kakek? Oh nggak ada ya, tentunya nggak ada. Karena kita semua masih muda. Tetapi adik-adik, mau itu kakek-kakek, mau itu nenek-nenek, mau itu tante-tante, mau itu om-om, semuanya siap untuk melayani Tuhan. Amin. Amin. Yuk kita angkat pujian ini. Yuk katakan kakek. Kakek-kakek, nenek-nenek, tante-tante, om-om, pemudanya, pemudinya, dan semua anak sekolah minggu. Sama-sama melayani Tuhan. Sama-sama melayani Tuhan. Kakek-kakek, nenek-nenek, tante-tante, om-om, pemudanya, pemudinya, dan semua anak sekolah minggu. Semua sama-sama melayani Tuhan. 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 Beri kemuliaan bagi Tuhan. Haleluya. Wah adik-adik kakak lihat tadi kalian sudah semangat. Cuman maunya lebih lagi adik-adik. Karena kita mau ngejar cita-cita nih. Amin. Siapa yang suka ngejar cita-cita? Semuanya pasti suka mengejar cita-cita ya kan? Nah untuk mengejar cita-cita kita nggak boleh loyo. Kita harus semangat terus. Nah untuk kita menyanyikan pujian ini harus semangat. Oke? Semangat ya Amin. adik-adik. Let's go. Cita-citaku untuk dalam doaku, ku taruh harapanku pada Yesusku, karena Dia menolong
karena Dia penolongku. Tanganku lelah, tanganku lelah, tanganku lelah, belajar tiap hari sebab ku tahu ku sanggup melakukan karena Yesus menolong. Tanganku lelah, sekolah setiap hari. Tanganku lelah, belajar tiap hari sebab ku tahu ku sanggup melakukan karena Yesus menolong. Ayo adik-adik, kita akan puji dari awal. Karena kita mau mengejar cita-cita kita. Ku kejar cita-citaku, ku tekun dalam doaku, ku taruh harapanku pada Yesusku, karena Dia menolongku. Ku kejar cita-citaku, ku tekun dalam doaku, ku taruh harapanku pada Yesusku, karena Dia menolongku. Ku lelah sekolah setiap hari, takkan ku lengah belajar tiap hari sampai ku tahu ku sanggup melakukan karena Yesus menolongku. Takkan ku lelah, takkan ku lelah belajar tiap hari, takkan ku lengah belajar tiap hari sampai ku tahu ku sanggup melakukan karena Yesus menolong. Kita katakan takkan ku lelah, takkan ku lelah belajar setiap hari, takkan ku lengah belajar tiap hari sampai ku tahu ku sanggup melakukan karena Yesus menolong. Takkan ku lelah, takkan ku lelah belajar setiap hari, takkan ku lengah belajar tiap hari sampai ku tahu ku sanggup melakukan karena Yesus menolong. Karena Yesus menolongku, karena Yesus menolongku. Sorak-sorak bagi Tuhan. Adik-adik luar biasa. Amin. Tuhan berjanji nih sama kita kalau masa depan kita adalah masa depan yang penuh harapan. Tetap semangat ya adik-adik. Musik. Nyanyi dengan semangat ya adik-adik. Tuhan mengasihiku, pegang masa depanku. Takkan pernah ku ragu, ku berharga di matanya. Dan terus bertekun mengejar semua harapku, mengejar semua citaku. Tuhan punya masa depan penuh harapan. Tuhan menjamin hidupku. Aku tetap setia, melangkah terus ke depan. Ku yakin Tuhan menopang hidupku. Kita ulang lebih semangat lagi ya adik-adik. Amin. Katakan Tuhan mengasihiku. Tuhan mengasihiku, pegang masa depanku. Takkan pernah ku ragu, ku berharga di matanya. Tak terus bertekun mengejar semua harapku, mengejar semua citaku.
depan penuh harapan. Angkat tangannya. Tuhan menjamin hidupku. Aku tetap setia melangkah terus ke depan. Ku yakin Tuhan menopang hidupku. Ku punya masa depan penuh harapan. Tuhan menjamin hidupku. Aku tetap setia melangkah terus ke depan. Ku yakin Tuhan menopang hidupku. Menopang hidupku. Ku yakin Tuhan menopang hidupku. Haleluya. Sekali lagi adik-adik, kita kasih tepuk tangan yang luar biasa buat Tuhan kita. Haleluya. Adik-adik dipersilakan untuk duduk. Kita mau lebih lagi adik-adik, kita mau dengarkan firman Tuhan pagi hari ini. Dan kakak percaya kalau kakak bahkan adik-adik yang di rumah akan dipakai oleh Tuhan. Yang mau dipakai oleh Tuhan, angkat tangan kita, katakan, aku mau Tuhan. Katakan sekali lagi adik-adik, aku mau Tuhan. Aku mau Tuhan. Amin. Yuk adik-adik, kita buka hati kita. Karena kakak percaya di akhir zaman ini adik-adik akan dipakai secara luar biasa. Kita semua dipakai secara luar biasa untuk menggenapi rencana Tuhan. Amin. Ya ini kami Tuhan. Pakai aku Tuhan. Utus aku jadi berkat untuk generasiku. Ini aku Tuhan. Pakai aku Tuhan. Utus aku sebagai alat. Katakan lebih lagi adik-adik. Ini aku Tuhan. Ini aku Tuhan. Pakai aku Tuhan. Utus aku jadi berkat untuk generasiku. Ini aku Tuhan. Pakai aku Tuhan. Utus aku sebagai alat. Kita nyanyikan pujian ini adik-adik dari awal. Katakan terima kasih Tuhan. Terima kasih Tuhan untuk kejadianku dahsyat dan ajaib. Amin. Ajaib apa yang kau buat. Kau menuntun kami Tuhan. Kau menuntun aku. Ajaib dan mulia satu tekadku. Pakai kami Tuhan. Pakailah untuk generasi.
jadi berkat untuk generasiku. Ini aku Tuhan, pakai aku Tuhan, utus aku sebagai alat. Mari adik-adik kita sembah Tuhan. Ayo adik-adik yang di rumah, baik mami ataupun papi, kita angkat tangan kita sembah Tuhan, katakan, pakai kami Tuhan. Ini kami anak-anak-Mu. Yuk adik-adik, kita angkat tangan kita adik-adik. Gak ada lagi yang berdiam diri. Kita mau katakan lebih lagi, ini aku Tuhan. Katakan adik-adik, ini aku Tuhan. Pakai aku, utus aku, perlengkapi aku Tuhan, untuk menggenapi rencana-Mu. Haleluya, haleluya, haleluya. Lebih lagi, ini kami Tuhan, pakai kami Tuhan, sebagai alat-Mu, sebagai alat-Mu, sebagai alat-Mu. Ini kami Tuhan. Mari Tuhan, pakai kami Tuhan, pakai anak-anak sekolah minggu Tuhan, pakai mereka Tuhan, perlengkapi mereka Tuhan. Biarlah Tuhan kuasa dari Roh Kudus mengurapi adik-adik semuanya Tuhan. Pakai mereka Tuhan, pakai tangan mereka Tuhan, pakai mulut mereka Tuhan, mulut mereka Tuhan penuh dengan kuasa Tuhan. Tangan mereka Tuhan akan dipakai Tuhan untuk menyembuhkan orang yang sakit Tuhan. Kami percaya Tuhan, anak-anak sekolah minggu Tuhan, mereka gak ada yang terlewatkan satu pun Tuhan. Kami percaya Tuhan, mereka adalah anak-anak yang luar biasa Tuhan. Mereka adalah anak-anak yang ajaib Tuhan. Kami percaya Tuhan, lewat anak-anak sekolah minggu Tuhan, banyak orang-orang Tuhan yang akan mengalami Tuhan, yang mengalami kasih Tuhan. Kami percaya Tuhan, lewat anak-anak sekolah minggu Tuhan, banyak orang-orang Tuhan yang akan mengalami pemulihan demi pemulihan Tuhan. Kami percaya Tuhan, anak-anak sekolah minggu Tuhan akan dipakai Tuhan di akhir zaman ini Tuhan. Kami percaya Tuhan, perlengkapi mereka Tuhan dengan tanda-tanda yang heran dan ajaib Tuhan. Pakai mereka lebih lagi Tuhan. Haleluya, haleluya. Mari adik-adik kita angkat tangan kita sekali lagi adik-adik. Maka percaya adik-adik yang di rumah akan dipakai Tuhan lebih dahsyat lagi. Mari katakan lebih lagi adik-adik, ini aku Tuhan, ini aku Tuhan. Ini aku Tuhan, pakai aku Tuhan, amin. Utus aku jadi berkat untuk generasiku. Ini aku Tuhan, pakai aku Tuhan, utus aku sebagai alat kemuliaan-Mu. Utus aku sebagai alat kemuliaan-Mu. Katakan sekali lagi adik-adik, utus aku sebagai alat kemuliaan-Mu. Tepuk tangan buat Tuhan kita adik-adik, katakan haleluya.
Katakan Yesus dahsyat. Yesus dahsyat. Katakan pakai kami Tuhan. Katakan kami milik-Mu Tuhan. Terima kasih Tuhan yang dahsyat. Terima kasih Tuhan yang luar biasa. Kami percaya Tuhan, hari ini Tuhan, kami akan diperlengkapi oleh kebenaran firman-Mu Tuhan. Dan kami percaya Tuhan, hari ini Tuhan akan pakai kami lebih dahsyat lagi Tuhan. Lebih dari apa yang pernah kami alami Tuhan. Kami percaya Tuhan, lewat firman yang akan kami dengarkan hari ini Tuhan, itu akan dipakai Tuhan untuk menguatkan kami, mengajarkan kami Tuhan. Mari Roh Kudus, jamah setiap adik-adik yang akan dengarkan firman Tuhan. Biarlah setiap firman yang mereka dengar Tuhan, itu mengubahkan hidup mereka. Dan kami percaya mereka mengalami pengalaman pribadi bersama Roh Kudus secara pribadi. Terima kasih Tuhan, kami juga berdoa juga Tuhan buat kakak sekolah minggu Tuhan yang akan membagikan firman-Mu. Kau berkati dia Tuhan. Biarlah Tuhan setiap kata-kata yang keluar dari mulutnya Tuhan diurapi dan penuh dengan kuasa. Dalam nama Tuhan Yesus kami siap untuk mendengarkan firman-Mu. Buat adik-adik yang di rumah yang siap, sama-sama katakan amin. Haleluya. Shalom adik-adik, siapa yang sudah siap dengar firman Tuhan? Boleh angkat tangannya, kakak mau lihat yang sudah siap. Wah, semuanya sebagian besar sudah siap. Nah adik-adik, sebelum kita dengar firman Tuhan hari ini bersama dengan Kak Hana, kita berdoa dulu yuk. Kita lipat tangannya, kita tutup matanya, kita berdoa sama Tuhan. Tuhan Yesus, terima kasih Tuhan buat hari ini kalau kami boleh beribadah online di rumah kami masing-masing, mendengarkan firman-Mu ya Tuhan. Tuhan Yesus, siapkan hati kami, pikiran kami, untuk kami mendengarkan firman dengan sungguh-sungguh. Ajar kami supaya bukan hanya kami sungguh-sungguh ya Tuhan, tapi kami mengerti dan melakukan firman itu dalam kehidupan kami. Terima kasih Tuhan, kami siap mendengarkan firman-Mu. Di dalam nama Tuhan Yesus kami telah berdoa dan mengucap syukur. Haleluya, amin. Hari ini adik-adik, kakak mau cerita tentang seorang nabi yang tinggal di perjanjian lama. Kalau adik-adik lihat di dalam Alkitab kalian pasti bisa nemuin namanya karena dia dijadikan sebagai salah satu kitab di Alkitab. Nah, nabi ini adik-adik, dia itu waktu itu mendapatkan perintah dari Tuhan seperti ini. Kamu harus pergi ke kota Niniwe. Kamu harus injilin mereka, buat mereka bertobat karena kejahatan mereka sudah sampai ke telingaku. Adik-adik tahu gak sih siapa nabi ini? Yes, bener. Nabi ini adalah Bapak Yunus. Dia adalah salah satu nabi di perjanjian lama. Nah, Bapak Yunus ini adik-adik, waktu mendengar perintah Tuhan seperti itu, dia tidak bilang enggak, tidak bilang iya, tapi ternyata dia menghindari panggilan Tuhan. Dia memutuskan sendiri, dia enggak pengen ke Niniwe. Dia memutuskan untuk pergi ke satu kota namanya kota Tarsis. Nah, kenapa sih dia pilih Tarsis? Karena kota itu jauh daripada Niniwe. Pokoknya dia harus menghindari panggilan Tuhan deh. Dia harus menghindari kota Niniwe. Jadi dia pergi ke kota namanya kota Tarsis. Nah adik-adik, dalam perjalanannya waktu Bapak Yunus naik kapal ke kota Tarsis, tiba-tiba kapal ini dihantam oleh badai yang besar banget. Sampai-sampai kepala kapal, nahkoda kapal, kehilangan kendali atas kapal itu. Dan bahkan orang-orang di kapal ini harus mengeluarkan barang-barang dalam kapal untuk meringankan kapal supaya bisa dikendalikan. Mereka mungkin harus buang tong-tong besar, mungkin mereka harus buang-buang kayu, mereka harus buang barang-barang yang mereka bawa, perlengkapan yang mereka bawa, supaya kapal ini bisa dikendalikan di dalam badai itu. Dan gak cuma itu adik-adik, usaha mereka gagal, usaha mereka tidak berhasil. Mereka, orang-orang di kapal itu akhirnya memutuskan untuk berdoa kepada Allahnya masing-masing. Dan meskipun mereka sudah berdoa kepada Allah dan dewanya masing-masing, tetap aja gak berhasil. Sampai-sampai waktu itu Bapak Nahkoda mungkin dia keliling kapal, dia berusaha berpikir gimana caranya nih supaya kita bisa ke daratan, supaya kita bisa melewati badai ini. Dia ngeliat adik-adik di dalam satu ruangan yang paling bawah, yang paling dalam, dia lihat Bapak Yunus lagi tidur nyenyak
Bayangin adik-adik, tidur nyenyak pas lagi badai. Siapa yang bisa? Kakak yakin kalau kalian pernah naik kapal atau naik pesawat, kalau misalnya kita goyang dikit, kita pasti takut ya, kita panik gitu. Mungkin ada orang-orang yang gak bisa tidur. Nah, Bapak Yunus beda banget nih. Waktu lagi badai besar, dia bisa tidur nyenyak. Sehingga waktu nahkoda melihat ini, dia bilang gini. Dia bangunin dan dia bilang, "Hei, kamu bangun, kok kamu bisa tidur nyenyak di saat seperti ini? Kamu berdoa. Kamu berdoa untuk Allah kamu. Berdoa supaya siapa tahu dia mengindahkan permohonan kita, mengindahkan keinginan kita supaya badainya berhenti." Dan waktu Bapak Yunus keluar dan berkumpul dengan orang-orang kapal, akhirnya orang-orang kapal memutuskan untuk membuang undi, melihat siapa sih kira-kira penyebab terjadinya badai ini. Karena menurut mereka badainya sudah besar banget, mereka sudah berdoa nggak bisa, mereka sudah buang barang-barang di kapal nggak bisa. Akhirnya mereka mau lihat nih, kira-kira siapa ya penyebabnya sampai Tuhan menurunkan malapetaka kepada kapal yang akan ke Tarsis ini. Dan waktu mereka membuang undi, didapatilah bahwa Bapak Yunus adalah orang yang menyebabkan malapetaka ini. Dan orang-orang kapal bilang, "Kamu tuh dari mana? Kamu siapa? Apa yang kamu lakukan?" Mereka takut adik-adik. Waktu Bapak Yunus cerita, "Saya orang Ibrani, saya harusnya melakukan ini, tapi saya lari daripada Tuhan. Saya menyembah Tuhan Allah yang punya langit dan bumi, yang menciptakan bumi ini." Waktu mendengar cerita itu, orang-orang kapal pada takut. Dan waktu mereka takut itu, mereka bilang gini, "Terus apa yang harus kami perbuat terhadap kamu?" Orang-orang kapal ini nanya kepada Bapak Yunus. Bapak Yunus bilang, "Ya udah, lemparin aja aku ke lautan." Gitu. Tapi orang-orang kapal ini karena takut akan Allahnya Bapak Yunus, Tuhan Allah kita, dan dia juga takut kepada Bapak Yunus. Mereka tidak mau membunuh orang yang bersalah atau menumpahkan darah orang yang diurapi Tuhan. Mereka berusaha tetap supaya bisa mengendalikan kapal dan membawanya ke daratan. Tapi meskipun begitu ya, tetap aja mereka nggak bisa. Dan akhirnya mereka berdoa bilang gini ke Tuhan Allah. Dia bilang, "Tuhan Allah, jangan tanggungkan nyawa Bapak Yunus kepada kami ya. Kami melakukan apa yang Engkau kehendaki." Sehingga mereka akhirnya memutuskan untuk melemparkan Bapak Yunus ke lautan. Dan tentu saja Tuhan tetap masih sayang sama Bapak Yunus. Dan dia gak menelantarkan Bapak Yunus gitu ya, mati tenggelam, tidak. Bapak Yunus masuk ke dalam perut ikan. Betul adik-adik, pasti adik-adik sudah tahu. Berapa hari adik-adik? 3 hari, 3 malam Bapak Yunus ada di dalam perut ikan. Dan waktu di dalam perut ikan itu Bapak Yunus berdoa sama Tuhan. Di dalam Yunus 2 kalian bisa baca doa yang Bapak Yunus sampaikan kepada Tuhan. Selesai itu 3 hari 3 malam, dia keluar dari perut ikan dan dia kembali ke daratan. Datanglah firman Tuhan, perintah Tuhan yang kedua, bahwa Bapak Yunus tetap harus ke Niniwe, tetap harus memberitakan Injil di situ. Tentu saja kali ini Bapak Yunus sudah pasti dia udah ada kapok dan dia melakukan apa yang Tuhan suruh. Dia pergi ke kota Niniwe, dia menceritakan Injil. Dia bilang bahwa kalau kalian gak bertobat 40 hari lagi Tuhan akan menghabiskan, memusnahkan kota ini, dia bilang gitu. Tadinya mungkin Bapak Yunus pikir, gak mungkin lah mereka bertobat gitu, karena mereka orang-orang jahat. Tapi ternyata tidak adik-adik. Mereka bertobat, mereka puasa, mereka mengenakan kain kabung, mereka menyesal, dan mereka mulai menyembah Tuhan dengan sungguh-sungguh. Amin. Nah, ceritanya hari ini tentang Bapak Yunus. Adik-adik, apa sih yang kita mau pelajari dari cerita Bapak Yunus ini? Yang pertama adalah Tuhan Yesus sangat mengasihi jiwa-jiwa. Dia mengutus Bapak Yunus untuk menyelamatkan orang-orang Niniwe. Yang tadi di awal kakak bilang, orang-orang Niniwe itu terkenal karena kejahatannya. Tapi Tuhan gak mau memusnahkan mereka begitu saja. Tuhan masih kasih kesempatan buat mereka supaya mereka bertobat. Tuhan buka kesempatan supaya mereka bisa minta ampun, mereka bisa berubah dari kehidupannya yang lama untuk bertobat dan gak melakukan kejahatan lagi. Dan tentu saja gak cuma orang-orang Niniwe, tapi kita di masa sekarang,
orang-orang yang belum kenal Tuhan, orang-orang yang menurut kalian jahat. Tuhan juga sayang sama mereka. Dan Tuhan mau supaya orang-orang yang jahat, orang-orang yang belum kenal Tuhan di masa sekarang, supaya mereka bertobat dan berbalik daripada jalan-jalannya. Seperti orang-orang di Niniwe. Tuhan tuh sangat mengasihi mereka. Jadi adik-adik, karena Tuhan sudah mengasihi mereka, orang-orang yang jahat, orang-orang yang belum kenal Tuhan, kita pun juga harus melakukan yang sama. Poin kedua adalah anak-anak Tuhan Yesus, yaitu kita nih harus menjadi saksinya Tuhan. Kita harus bisa menjadi berkat dimanapun kita berada. Kita harus memberitakan Injil Tuhan. Kita harus menjadi contoh. Kita harus jadi anak-anak yang baik dan benar sesuai dengan firman Tuhan. Yang pasti nih adik-adik, karena Tuhan sudah mengasihi kita, kita juga harus memberikan kasih kita kepada orang lain. Nah, makanya adik-adik, hari ini kita belajar 2 pelajaran ya, bahwa Tuhan sangat sayang kepada semua orang dan Tuhan mau kita menjadi saksinya. Seperti Bapak Yunus, jangan sampai kita menghindari panggilan Tuhan, kita menjauhi panggilan Tuhan. Seperti Bapak Yunus yang tadinya harus ke Niniwe tapi dia pergi ke Tarsis. Jangan seperti itu adik-adik. Kamu tahu kan waktu Bapak Yunus menghindari panggilannya, Bapak Yunus dan orang-orang di kapalnya terkena badai yang besar, yang membuat mereka susah payah untuk selamat. Nah, jangan sampai kita seperti itu adik-adik. Kita harus menjadi saksi Tuhan. Kita harus menggenapi dan menjalankan panggilan Tuhan dalam kehidupan kita. Amin adik-adik. Nah, sebelum kita berdoa, kita mau ayat hafalan. Yuk baca ayat hafalannya bareng-bareng sama kakak. 1, 2, 3. Kisah Para Rasul 22 ayat 15. Sebab engkau harus menjadi saksinya terhadap semua orang tentang apa yang kau lihat dan apa yang kau dengar. Oke, sekali lagi ya, kita baca ayat hafalannya. Kisah Para Rasul 22 ayat 15. Sebab engkau harus menjadi saksinya terhadap semua orang tentang apa yang kau lihat dan yang kau dengar. Amin. Oke adik-adik, cerita untuk minggu ini sudah selesai. Kita berdoa yuk. Kita mau minta supaya Tuhan memberikan belas kasihan, memberikan kita karunia, memberikan kita kemampuan untuk menjadi saksi Tuhan. Tuhan Yesus, terima kasih Tuhan buat firman-Mu pada hari ini. Kami belajar dari cerita Bapak Yunus ya Tuhan, yang kami tahu di awal tidak menyenangkan karena Bapak Yunus menghindari panggilan-Mu. Tapi kami tahu ya Tuhan, waktu Bapak Yunus menjalankan panggilannya, banyak jiwa-jiwa diselamatkan. Kami rindu Tuhan supaya kami sebagai saksi-saksi-Mu, sebagai anak-anak Tuhan Yesus juga melakukan hal yang sama. Kami rindu melalui hidup kami banyak orang yang diubahkan, banyak jiwa-jiwa yang bertobat, dan kami bisa menjadi berkat dimanapun kami berada. Terima kasih ya Tuhan, terima kasih berikan kami hikmat, kebijaksanaan untuk menjadi saksi Tuhan dimanapun kami berada. Kalau sebentar kami mau melanjutkan aktivitas kami, kiranya Tuhan yang pimpin, Tuhan yang berkati setiap kami. Di dalam nama Tuhan Yesus, sama-sama katakan amin. Nah adik-adik, selamat hari Minggu, Tuhan Yesus memberkati. Shalom teman-teman, sekarang waktunya untuk membeli. Sebelum kita membeli, kita berdoa dulu ya. Tuhan Yesus, sekarang kami mau memberi persembahan. Tuhan memberkati persembahan kami ya. Kami siap untuk memberi persembahan dengan penuh sukacita. Dalam nama Tuhan Yesus kita berdoa, amin. Bagi teman-teman yang mau memberi, bisa kasih tahu papi dan mami untuk mentransfer ke rekening di layar ini. Selamat memberi, Tuhan memberkati, dadah. Deklarasi Pentakosta ketiga. 1. Pencurahan Roh Kudus yang dahsyat di zaman now. 2. Penuaian jiwa yang terbesar dan terakhir. 3. Bangkitnya generasi Yeremia, penuh Roh Kudus, cinta Tuhan Yesus, tidak kompromi dengan dosa, dan akan
bergerak memenangkan banyak jiwa. Keempat, dari Indonesia ke bangsa-bangsa, dari timur ke barat, dan akan kembali ke Yerusalem. 5, kuasa untuk menyelesaikan amanat agung Tuhan Yesus. Haleluya, haleluya, haleluya. Oke adik-adik, semuanya sekarang kalian bangkit berdiri. Kita udah mau berpisah. Kakak mau tanya, siapa di sini yang mau dipakai Tuhan? Siapa di sini yang mau diutus Tuhan? Yes, angkat tangan tinggi-tinggi, terima berkat dari Tuhan Yesus. Tuhan memberkati engkau dan melindungi engkau. Tuhan menyinari wajahnya kepadamu, memberi engkau kasih karunia. Tuhan menghadapkan wajahnya kepadamu, memberi engkau damai sejahtera. Kiranya berkat dan kasih karunia yang berlimpah-limpah dari Bapa di surga, cinta kasih dari Tuhan kita Yesus Kristus, persekutuan yang manis dengan Roh Kudus menyertai kita semua mulai siang hari ini sampai selama-lamanya. Kita semua yang percaya sama-sama katakan amin. Selamat hari Minggu adik-adik, selamat hari Minggu orang tua. Tuhan Yesus memberkati, sampai ketemu lagi minggu depan.